Edison Natural Pak 20 kawan. Ini kita pernah menyambung tanaman jambu air dalam fase generatif awal tumbuhnya bunga di edisi Natural Solution Pak 73A. Nah sekarang lihat kondisi pembuahannya kawan. Setelah kita picu dengan kompos daun, tentu kompos daun yang kering yang alami itu sangat penting untuk memicu pertumbuhan bakal bunga menjadi bunga dan bakal buah menjadi pengisian buah, akhirnya menjadi buah, itu sangat penting kawan. Sebab yang kita ketahui bersama bahwa media tanam tanah kalau kita kolaborasi dengan kompos daun-daun kering di saat fase generatif tanaman itu sangat penting, sebab akan memicu reaksi antara mikroba tanah juga hewan-hewan pemakan tumbuhan itu sendiri. Akhirnya hewan-hewan itu kalau berupa mikroba tanah, kalau banyak kompos daunnya kering, tentu hewan sendiri itu ada kotoran, juga memerlukan oksigen, sehingga tanah tersebut menjadi gembur karena terpenuhinya unsur oksigen, juga membantu pembesaran buah-buahan. Juga faktor matahari, tentu air yang cukup. Nah ini buktinya dari Natural Solution Pak 73A. Sekarang kita sambung ke Edison Natur Pak 20. Fase masa pengisian buah sangat bagus sekali kawan, walaupun ada calon bunga dulu itu yang rontok, sangat bagus sekali. Kita lihat ini semua karena di pot, di polybag kita telah memicu dengan pupuk-pupuk atau media yang alami. Tentu hasilnya akan sangat bagus. Itu yang pertama kawan. Kemudian yang kedua, saya juga akan memberikan sharing bahwa ini adalah situasi yang tepat saya memberikan sharing pada Edison Natur Pak 20. Sebab tentu ini menjadi hal yang kontroversi kalau tidak ada contoh sekaligus saya memberikan sharing. Jadi seperti ini kawan. Yang saya maksud kalau akar generatif itu bisa menumbuhkan tunas baru. Akar generatif bisa menumbuhkan calon-calon bunga menjadi buah. Tetapi kalau akar generatif itu terus-menerus tumbuh kembang selalu calon bunga, tentu tanaman akan musnah. Juga demikian, kadang-kadang tumbuhan itu kalau sudah tua tumbuh akar generatif pada akar-akarnya. Biasanya tumbuhan itu juga yang induk-induk pohonnya, batang premier, batang utama atau batang sekunder itu bisa mati, akhirnya tumbuh tunas baru dari perakaran. Jadi akar generatif itu sendiri bisa menumbuhkan buah, kemudian ada biji dan biji menumbuhkan benih baru. Kemudian bisa dari akar akan menumbuhkan tunas baru. Itu yang saya maksud dengan akar generatif. Sekarang apa bedanya? Kalau fase generatif, kalau akar dalam fase generatif terus menerus akan tanaman akan musnah, yaitu dua itu fungsinya. Tetapi yang saya fokuskan karena di lahan pot, di lahan sempit atau di lahan polybag. Kalau kita mempunyai tanaman akar tunggang, kemudian dengan media selain tanah, itu akan memunculkan bunga dan pembungaan terus-menerus. Dari situ yang saya katakan, karena pembungaan itu ada dipicu oleh akar generatif, di mana akar generatifnya tidak bisa berkembang biak secara vegetatif. Tentu membuat tanaman akan mati. Sebab apa faktornya? Karena menggunakan media selain media tanam-tanah atau kompos daun. Mungkin media yang lain. Mungkin Anda bisa menggunakan media sekam atau media sabut kelapa, tentu akan sangat mengganggu fungsi perakaran dari generatif ke vegetatif untuk tumbuh kembang. Coba sahabatku semua buktikan. Silahkan Anda menggunakan media selain media tanah full, tentu akan membawa efek tanaman tidak bisa tumbuh kembang secara memutar, di mana generatif dan vegetatif fasenya seimbang. Itu yang saya maksud. Jadi kalau akar itu tidak dengan media tanah, apalagi media selain tanah di pot, di polybag,
walaupun bisa menumbuhkan pembuahan, terus-menerus tanaman tersebut akan musnah. Pentingnya menggunakan media tanam tanah juga kompos daun. Nah, ini bukti kawan. Ketika dalam fase pengisian buah seperti ini kita melanjut dari Natural Solution Pak 73A. Sekarang Edison Natural Pak 20. Jadi ini seimbang. Kita menggunakan media tanam tanah, kita pindah. Sekaligus kita beri kompos-kompos daun. Membawa tanaman ini sangat subur, lihat daunnya, tekstur daunnya, hijau daunnya, tentu cukup matahari dan cukup air. Pembuahannya, calon buahnya sangat bagus sekali. Nah, ini yang saya maksud, apakah ini akarnya tidak berkembang biak? Loh, maksud saya begini kawan, kalau Anda di tanah luas, di pot atau di polybag kalau menggunakan media tanam tanah, kompos daun, tentu walaupun dalam fase generatif pembuahan seperti ini, akarnya tetap berkembang, bisa secara generatif juga bisa secara vegetatif. Nah, ini yang saya maksud. Nah, ini bukti kawan. Ketika tanaman ini saya alih ke media agak besar seperti ini, saya taruh letak di atas dengan maksud ini adalah teknik vegetatif care. Saya fokuskan perakaran seperti ini cukup oksigen. Jangan lupa kawan, selain kompos, selain pupuk, selain air matahari, oksigen jangan pernah Anda lupakan. Oksigen bisa datang dari perakaran bagian atas, kita letakkan perakaran di bagian atas, juga oksigen dipicu oleh kompos daun. Kompos daun kenapa saya katakan membawa faktor oksigen yang cukup? Karena kompos daun akan bereaksi dengan binatang-binatang tanah atau mikroba tanah. Tentu mikroba tanah, binatang tanah itu sendiri memerlukan oksigen, walaupun tempatnya di media tanam seperti ini, tentu tanaman akan semakin bagus. Nah, ini kawan, maksud saya jadi perkembangan akar generatif, akar vegetatif itu bisa dipicu oleh media tanam yang alami, media tanam tanah, kompos daun-daunan, tidak dengan media yang lain, apalagi menggunakan obat-obat kimia yang sifatnya membunuh mikroba tanah. Kita angkat kawan, ini akan kita buktikan bahwa akar tetap bisa berkembang biak generatif, karena kita bukti generatif dalam fase pengisian buah atau pembuahan. Vegetatif akarnya terus berkembang, akan kita ambil kawan, semoga ini tidak rontok buahnya nanti. Kita ambil perakarannya, kita angkat ke atas. Tentu perkembangan akar vegetatif memicu tanaman ini subur walaupun dalam fase-fase pembuahan. Kita lihat kawan, nah kita lihat saja. Nah, ini kita buktikan. Nah, ada patah nih akarnya. Nah, ini satu bukti kawan, bahwa tanaman itu kalau dengan media tanam yang bagus akan selamat walaupun di pot, di polybag, sebab menggunakan media tanam tanah. Pembuahannya akan seimbang dengan fase vegetatif dan generatifnya. Ini yang saya maksud kawan. Nah, kalau kita ingin pembuahannya suatu cepat, ya kita cabut seperti ini aja bagian atas. Kita lihat perakan yang berkembang, kita dekatkan kamera yuk. Nah, kita dekatkan kamera, kita singkirkan dulu yang sebelah. Nah, ini kawan, ini bukti perakaran tanaman jambu air tetap tumbuh kembang walaupun dalam fase generatif. Jadi akar generatif sendiri itu tidak akan pernah menghentikan, terhenti, hanya generatif saja, tentu bisa berkembang ke vegetatif. Tanamannya sangat bagus. Jadi ada fase generatif, vegetatif yang seimbang. Jadi saat pembuahan kita tidak takut kalau tanaman kita suatu saat kurus, kering, kurang subur atau mati. Ini pentingnya media tanam tanah, kompos daun, teknik vegetatif care, juga keseimbangan yang kita sebut teknik shutdown dari 90 menuju 180 degree. Ini penting teknik ini kawan.
Ini yang saya maksud. Jadi yang saya maksud karena kesalahan media tanam yang tidak media alami, akhirnya akar itu akan tumbuh kembang secara generatif saja, pembungaan terus-menerus, sehingga tanaman akan cepat mati. Jambu air ataupun pohon jeruk yang lainnya. Ini yang saya maksud, jadi jangan salah apa yang saya maksudkan. Kalau generatif perakaran itu tentu tidak bisa tumbuh kembang karena rawatan yang seimbang alami. Jadi tanaman kita jangan takut, pembuahannya di pot, di polybag sangat bagus, tapi tetap tumbuh kembang. Jangan sampai akarnya itu tidak tumbuh kembang, hanya akar saja, terpicu pembuahan, akhirnya tanaman akan mati. Itu karena kesalahan media, kawan. Untuk di pot, di lahan sempit, di polybag. Ini penting untuk kedepannya, agar kita memberikan inovasi. Pentingnya bertanam di lahan sempit, di lantai satu seperti ini. Bagaimana normalnya sebuah tanaman sehingga tanaman itu sendiri layak hidup. Tentu hal ini menjadi tanggung jawab dan tugas kita semuanya. Inovasi tanaman di lantai satu, lahan pot, lahan sempit, tetap hidup normal. Layaknya kita memberikan implementasi dari lahan tanah luas ke lahan sempit. Tentu ini harus kita lakukan. Kita akan terus-menerus bekerja dengan modul-modul apa adanya, kawan. Apa yang kita bisai, apa yang kita punyai. Tentu sebagai manusia saya juga banyak kekurangan sana sini. Kita kembalikan yuk, kita kembalikan ke media asal. Kita sorot sekali lagi. Nah, ini akarnya. Nah, kita kembalikan ke tempat semula, nggak apa-apa, kawan. Ingat, kalau sudah seperti ini ya, jangan terlalu kekurangan air, terus picu dengan air saja. Jadi mudahnya vegetative care di pot, di mana kita letakkan perakaran di bagian atas, unsur oksigen, kawan, yang dibutuhkan oleh tumbuhan ini, sehingga tumbuhan layak sehat. Seperti di lahan luas, kita tahu di lahan luas tentu bonggol perakaran cara menyerap hara dari bagian atas. Jangan sampai di pot, di polybag, perakarannya harus terpendam terlalu dalam. Di lahan tanah luas pun kalau akar bagian atas kita pendam, tentu tanaman akan musnah. Sekali lagi sahabatku, apa yang saya maksud dengan sebuah teknik akar generatif, di mana tanaman akan musnah kalau hanya generatif saja karena dipicu habitat media tanam yang tidak alami. Saya ulang sekali lagi, kawan. Kenapa sih di pot, di lahan sempit atau di lahan tanah luas, tanaman itu cepat ke generatif, dari bunga ke bunga, buah ke buah tanpa henti? Itu yang perlu kita ketahui. Kadang-kadang memang karakter sebuah tanaman. Yang kedua, kalau memang media tanamnya itu memang tidak alami, jadi bukan media tanam tanah, tentu akar itu hanya berkembang secara generatif, hanya menghasilkan enzim buah-buah saja, akhirnya tanaman akan mati. Berbeda kalau di pot, di lahan sempit, media tanam tanah juga kompos alami, itu tanaman perakarannya akan selalu tumbuh kembang dengan siklus yang normal, generatif vegetatifnya, seperti tanaman ini. Walaupun dalam fase perkembangbiakan generatif pembuahan, tetapi tetap akar vegetatifnya berkembang dengan baik. Akhirnya tanaman ini mengalami siklus normal sempurna. Ini yang saya maksud, jadi salah paham. Jangan salah paham. Jadi fokusnya akar generatif itu hanya menumbuhkan pembuahan kalau tanaman buah. Kadang-kadang hanya menumbuhkan tunas-tunas dari akar, di mana batang, sekunder, primer menjelang
tua atau menjelang sudah saatnya untuk musnah. Nah, ini saya tambahkan juga faktor generatif itu, generatif agar eksis kedepannya juga dari pembuahan, dari biji, juga dari akar-akar yang menumbuhkan tunas baru. Sebab semua tanaman itu tidak harus berbuah atau berbiji, tidak, kadang-kadang juga dari akarnya. Juga tumbuh kembangnya juga benih baru juga dari pembuahan. Jangan salah tentang akar generatif, itu penting selalu dengan siklus yang normal sehingga tanaman perakaranya berkembang generatif atau regular. Semoga bermanfaat. Edison Natur Pak 20.